Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 5 Bandung yang beranggotakan Dea Prilianti, Fitri Nuraini, Sri Hardianti, dan Ferry Prasetyo akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai 3 kasus. Untuk pemaparan kasus pertama akan dibacakan oleh rekan saya, berikut penjelasannya. Baik, pada kasus pertama ini saya akan menjelaskan mengenai guru matematika di kelas 7, di mana guru tersebut hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Nah, guru tersebut mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, guru tersebut meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang guru tersebut berikan. Nah, hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disampaikan guru tersebut. Beberapa saat kemudian, guru tersebut meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan tugas tersebut dengan benar. Nah, pada kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam penyampaian materi ataupun konten guru tersebut sudah sesuai dan memahami bagaimana cara penyampaian materi yang tepat kepada siswanya. Sehingga siswa bukan hanya tahu tetapi paham mengenai materi tersebut. Ketika siswa paham, maka jenis soal ataupun pemindahan soal tidak akan berpengaruh terhadap pemahaman mereka. Karena itu dari kasus ini kita bisa belajar bahwa seorang guru bukan hanya mampu menyampaikan dan memberitahu, tapi membuat paham siswanya. Dalam hal ini membuktikan bahwa pentingnya kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian kita akan lanjut kepada kasus yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus 2, yakni Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, menurut pendapat saya, berdasarkan kasus di atas untuk membantu peserta didik di kelas 1, terutama pada kelas 1 SD dalam mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya dalam berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Rina juga dapat menggunakan metode yang interaktif dengan berbasis games atau bermain sebagai alat untuk mengajarkan konsep-konsep matematika dasar seperti penambahan dan pengurangan. Misalnya, Rina dapat menggunakan benda seperti kelereng, balok bangunan, pensil warna, dan alat sebagainya, yakni sebagai alat bantu visual untuk peserta didik terhadap konsep penambahan dan pengurangan. Alasannya, karena saya berpendapat bahwa anak SD kelas 1 tersebut masih pada tahap perkembangan yang memerlukan objek fisik yang konkret untuk memahami konsep-konsep abstrak operasi matematika. Jika diamati pada tahap perkembangannya, pada kelas 1 ini, yaitu berkisar usia 6 sampai 8 tahun, yakni masuk pada tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, sebagian besar peserta didik yang berada pada tahap ini sudah mampu berpikir dengan logis dan konkret, dengan memperhatikan lebih dari satu dimensi dan dapat menghubungkan antar dimensi, namun kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak. Nah, oleh karena itu, Rina sebagai guru kelas 1 SD dapat melakukan beberapa langkah yang sesuai, yaitu yang pertama dapat memahami tahapan perkembangan peserta didik usia SD yakni kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, Rina juga dapat menggunakan alat bantu dan media pembelajaran yang bersifat visual dan konkret, contohnya seperti kartu angka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis games atau bermain. Dan yang keempat adalah memberikan motivasi dan umpan balik yang positif kepada peserta didik di sekolah. Dan yang terakhir adalah Rina dapat melakukan pembelajaran yang harus diawali dengan konteks. Alasan saya untuk menyarankan hal tersebut dikarenakan saya telah memiliki pengalaman yang serupa dengan kasus di atas. Nah, saya juga pernah mengajar anak kelas 1 SD selama kurang lebih setengah tahun. Dapat disimpulkan bahwa karakter anak SD terutama anak kelas 1 itu
mudah bosan, seringkali sangat aktif, sehingga strategi pembelajaran yang paling tepat menurut saya adalah pembelajaran yang interaktif, yaitu berbasis permainan atau games. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dalam mata pelajaran seni budaya, di mana saya juga menggunakan kertas origami dengan membentuk pesawat atau kapal yang beragam warna. Nah, saya juga mengajak anak-anak bermain hasil dari karya yang telah dibuatnya dengan mengenalkan aneka warna sebagai media dan bagian dari pembelajaran di dalamnya. Jadi, berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan, saya menyarankan bahwa strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak di kelas tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis permainan, sehingga dapat merangsang peserta didik untuk interaktif dan aktif di dalam pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Cara tersebut sangatlah cukup efektif dan sangat memungkinkan diterapkan karena saya pernah melakukan khususnya dalam pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, kelompok kami menyarankan bahwa hal tersebut berdasarkan teori gaya belajar, yaitu teori behavioristik, yang menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus. Oleh karena itu, dari luar dan teori sosiokognitif yang lebih menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Oleh karena itu, hal tersebut juga jika kita elaborasikan dengan teori belajar yang berkaitan, tentunya akan lebih dominan dengan teori behavioristik. Karena peserta didik kelas 1 SD masih membutuhkan peran seseorang dewasa atau teacher center. Nah, hal tersebut anak masih berada pada tahapan suka meniru dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti apresiasi dari guru. Oleh karena itu, bentuk apresiasi di sini beririsan dengan teori humanisme, bagaimana cara kita memperlakukan peserta didik dengan baik dan melatih kepercayaan diri dari seorang siswa tersebut agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, saya akan membacakan kasus 3 dan memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut. Pada kasus 3, ada seorang guru yang bernama Made yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Bali. Ia mampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang digunakan Made dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, pada kasus tersebut, menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai dengan prinsip kontekstualisasi pembelajaran. Made memperhatikan latar belakang peserta didiknya yang berada di wilayah Bali, sehingga memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan dan budaya lokal mereka. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip kontekstualisasi pembelajaran, yang mana prinsip ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi mereka. Pada kasus tersebut juga terdapat teori konstruktivisme, yang mana teori tersebut menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Juga dapat dikaitkan dengan pendekatan Made. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka, Made membantu peserta didik untuk mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman nyata mereka sendiri, sehingga memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang lebih baik.
Jadi, secara keseluruhan, keputusan Made untuk memberikan contoh deskripsi yang relevan dengan budaya dan lingkungan lokal peserta didiknya sudah sesuai dengan prinsip kontekstualisasi dan teori konstruktivisme pembelajaran. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dari setiap kasus yang sudah kami bahas memiliki tantangan tersendiri bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Untuk mengatasinya, pendidik harus memiliki kesiapan dalam menangani masalah-masalah tersebut, mulai dari melakukan asesmen atau memahami kepribadian yang dimiliki oleh dari setiap murid. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan lebih maksimal dan lebih terperinci, serta dapat lebih terkontrol, baik itu dari sisi siswanya maupun dari sisi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.